dengan aku. Kali ini di berbagi resep memasak. Kali ini aku mau kasih tips aja cara membuat bumbu dasar. Kita butuh banget yang namanya bumbu dasar karena yang bikin lama dimasak itu sebenarnya kan masalah racik-raciknya ya, termasuk membuat bumbu. Nah, kalau kita punya bumbu dasar, kita akan menyingkat banyak waktu. Kali ini saya akan kasih tips dan resep bumbu-bumbu dasar, misalnya bumbu dasar putih beserta contoh masakannya, lalu bumbu dasar kuning beserta dengan contoh masakannya seperti ini. Lalu ada lagi bumbu dasar merah beserta dengan contoh masakannya seperti ini. Cuma kali ini saya hanya mempraktekkan membuat bumbu dasar putih aja ya teman-teman. Tadi udah lihat ya, bumbu dasar putih itu cuma bawang merah, bawang putih aja sama minyak. Tipsnya kalau membuat bumbu dasar itu saat memblender jangan dikasih air teman-teman, karena nanti akan memakan waktu memasak yang lebih lama, karena airnya kan harus direducekan dulu baru kemudian pemasakan bumbunya, jadi akan memakan waktu lebih lama. Nah, kalau kita memblendernya menggunakan minyak, nanti tidak akan selama ketika menggunakan air. Lalu nanti saat menumis, misalkan tadi penambahan minyaknya juga banyak, kita tidak perlu lagi menambahkan minyak. Tapi kalau tadi penambahan minyaknya hanya sedikit, kita boleh menambahkan minyak. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tidak saya kasih kemiri ataupun merica ataupun sebagainya, hanya bawang merah sama bawang putih aja. Nanti ketika proses penerapannya bisa tinggal nanti ditambahkan, misalkan perlu kemiri ya tinggal diparutin kemiri atau diulekin kemiri. Seperti itu teman-teman cara penerapannya. Karena tadi saya memberikan minyak saat memblendernya cuma sedikit, jadi saya tambahkan minyak lagi lalu ditumis. Nah, saat menumis apinya kecil aja teman-teman. Apinya jangan besar-besar, apinya kecil, biarkan dia memasak secara perlahan saja supaya nanti bumbu yang dihasilkan akan benar-benar tanak. Nah, kemudian ada tips lagi. Memasaknya tidak perlu sampai mendidih yang menggelegak, yang sampai blukutuknya itu blukutuknya itu sampai gede-gede banget, nggak usah yang sampai seperti itu teman-teman, tapi yang kecil aja. Itu kalau misalnya teman-teman punya termometer, panasnya hanya sampai 80 derajat Celcius saja, itu sudah merupakan suhu ideal untuk mematikan bakteri-bakteri. Tapi kalau teman-teman tidak punya termometer, bisa dilihat saja ciri-cirinya ketika bumbunya sudah matang. Satu, minyaknya sudah mulai keluar dari bawang-bawangnya itu. Lalu blukutuk-blukutuknya itu tidak perlu terlalu besar, kecil aja, yaitu sekitar 80 derajat Celcius. Jadi tidak sampai 100 derajat Celcius. Kalau 100 derajat Celcius itu blukutuknya tuh gede banget sampai menggelegak seperti itu teman-teman. Itu adalah tipsnya ya. Kalau proses pemasakan sampai 100 derajat Celcius itu juga ada resiko gosong teman-teman. Jadi memang apinya kecil saja, kemudian tidak perlu sampai menggelegak sekali. Yang penting minyaknya bisa berpisah dari bawang-bawangnya, itu menandakan bahwa bumbunya sudah tanak. Nah, ini saya lihatkan step-stepnya. Perubahan warnanya juga sudah terjadi ya teman-teman, jadi agak sedikit menguning. Ini juga suhu saya pertahankan betul sampai 80 derajat Celcius saja, jadi nggak sampai yang menggelegak sekali. Nah, untuk memasak bumbu dasar ini, seandainya teman-teman punya wajan anti lengket, itu akan mendapatkan bumbu yang lebih baik, yang lebih cantik teman-teman. Karena resiko lengket dan sebagainya di wajan itu kan nggak ada ya, jadi warnanya akan lebih bagus dan merata seperti itu.
Nah, kalau sudah jadi teman-teman, biarkan bumbu yang sudah matang tadi sampai suhu ruang ya. Lalu dimasukkan ke wadah-wadah tempat untuk kita membuat es batu yang biasanya ada di kulkas. Atau misalkan nggak ada ya, teman-teman bisa pakai tempat kecil-kecil itu. Kalau saran saya sih jangan di plastik, tapi di wadah-wadah seperti ini saja, supaya apa nanti kita bisa ambil lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan disimpan di dalam freezer. Itu supaya nanti mencegah bumbunya keluar masuk dari kulkas teman-teman. Jadi benar-benar suhunya terjaga. Kita ambil secukupnya saja, misalkan 1 kotakan atau 2 seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang lainnya tetap ada di dalam freezer. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah beku. Lalu kita ambil deh satu-satu, masukkan ke dalam wadah tertutup dan nantinya disimpan ke dalam freezer, dan pemakaiannya cukup diambil sesuai dengan kebutuhan saja. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengennya di dalam toples kaca, boleh juga. Pastikan toples kacanya sudah disterilkan ya teman-teman. Nah, segitu dulu tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mempersiapkan masakan buat keluarga tercinta. Terima kasih, please banget di like ataupun di komen. Silahkan japri saya jika teman-teman request resep ini. Terima kasih.